Petugas Koramil dan Polsek Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berupaya memadamkan kobaran api yang meluluhlantahkan kawasan Bukit Kingkong, Gunung Bromo sejak Rabu malam hingga Kamis pagi. Kencangnya angin membuat api terus membakar lahan gambut dan hutan di Desa Wonokitri, Kecamatan setempat. Petugas sempat kewalahan menjinakkan api. Selain dengan peralatan seadanya, lokasi titik api sulit dijangkau lantaran terjalnya medan. Dari data pihak kepolisian, kurang lebih 5 hektar tanaman dan hutan kawasan Bukit Kingkong Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ludes terbakar. Dugaan sementara penyebab kebakaran lahan dan hutan Gunung Bromo disebabkan karena faktor cuaca dan banyak ranting-ranting pohon mengering. Petugas mengimbau wisatawan dan warga Tengger tidak melakukan pembakaran dan membuang puntung rokok sembarangan di saat musim kemarau. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar 2 bangunan toko sekaligus gudang pakaian dan sepatu pada Kamis pagi. Api cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar seperti kain dan kulit. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10 pagi dan api sudah membesar di bagian belakang toko. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bandung dikerahkan ke lokasi. Kayaknya dari kabel listrik. Yang kebakar toko apa itu teh? Toko HC. Itu awal api dari atas atau dari bawah? Dari atas, Pak. Dari atas. Itu ada penunggunya nggak waktu itu kan? Nggak ada. Oh, kondisi kosong. Ya, kondisi masih kosong. Soalnya kan ya itu hanya gudang untuk barang-barang yang diambil di kandang. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia menyumbang emas kedua di Olimpiade Paris 2024 usai atlet angkat besi Rizky Juliansyah meraih medali nomor 73 kg. Ya, pemirsa, bertanding di South Paris Arena Prancis, Rizky mendapat emas usai total mencatat angkatan 355 kg yang diraih dari 155 kg di angkatan snatch dan 200 kg di angkatan clean and jerk. Angkatan atlet berusia 21 tahun di clean and jerk juga membuatnya memecahkan rekor Olimpiade. Hasil ini membuat sang juara dunia 2024 menjadi atlet angkat besi Indonesia pertama sepanjang sejarah yang meraih medali emas di Olimpiade. Ini juga menjadi medali ketiga Indonesia di Olimpiade edisi ke-33 kali ini. Peringkat Indonesia untuk sementara naik ke posisi 28 dengan raihan 2 emas dan 1 perunggu. Pemirsa, Ketua Umum FPTI Yeni Wahid mengucapkan terima kasih atas perjuangan Fedrik Leonardo sampai akhirnya bisa menyumbang emas perdana untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Yeni juga mengucapkan terima kasih untuk masyarakat Indonesia yang terus mendukung para atlet. Mulus semua jalannya Fedrik, karena dia memang tenang, dia fokus, ya, dia tahu secara skill dia sudah memang top 3 dunia, ya, secara mental dia juga mental yang sangat stabil, ya, tenang sekali. Jadi Fedrik sangat layak menjadi juara dan tentu kita semua masyarakat Indonesia berterima kasih kepada Fedrik Leonardo, atlet dari Kalimantan Barat yang berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Ini adalah hadiah untuk kemerdekaan Indonesia yang sebentar lagi akan kita rayakan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung. Saya mendapatkan banyak sekali pesan-pesan, mulai dari pesan langsung, di sosial media saya, di mana-mana, bagaimana semuanya mendukung, semuanya mendoakan banyak sekali. Terima kasih atas doa kalian semua, dukungan kalian semua, afirmasi positif yang telah kalian kirimkan kepada kami semua. Hari ini Indonesia mendapatkan keberuntungan, ya, berhasil meraih medali emas pertama untuk
Pemirsa, Fedrik Leonardo berhasil mempersembahkan medali emas pertama Indonesia dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra di Olimpiade Paris 2024. Prestasi tersebut membuat orang tua Fedrik Leonardo senang dan bangga. Bahagian terpancar dari orang tua Fedrik saat ditemui di Gang Harapan, Jalan Tanjung Raya 2, Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Di rumah terpampang sederet medali dan piagam ketika ikut sejumlah kompetisi panjat tebing. Ayah Fedrik mengaku sangat senang dan menyebut meraih emas Olimpiade sudah menjadi cita-cita putra kebanggaannya. Ia menambahkan Fedrik selalu minta didoakan setiap habis latihan. Bahkan Fedrik pada dunia olahraga panjat tebing sudah terlihat sejak masih duduk di kelas 2 SMA. Ya sangat senang sekali lah itu. Karena ini kan memang yang dicita-citakan gitu. Juara di Paris itu, di Olimpiade Paris. Setiap hari, setiap habis latihan selalu minta didoakan gitu. Nah, jadi kami semua sekeluarga ini berdoa lah untuk Fedrik supaya bisa dapat meraih medali emas. Cita-citanya meraih medali emas di Olimpiade. Ya, pemirsa, akibat korsleting listrik, bus jurusan Bogor Pelabuhan Ratu yang mengangkut 13 penumpang terbakar di Sukabumi, Jawa Barat. Seluruh penumpang pun panik menyelamatkan diri. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bus jurusan Bogor Pelabuhan Ratu di ruas Jalan Nasional 3, Kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi. Sontak kebakaran ini membuat panik pengguna jalan yang melintas. Kebakaran bermula saat bus melaju dari arah Cibadak menuju Pelabuhan Ratu dan membawa 13 penumpang. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba asap muncul dari bagian mesin. Kemudian sopir meminta seluruh penumpang keluar. Penumpang pun panik dan segera berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara seluruh penumpang dialihkan ke kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Ratu. Awalnya tuh bau minyak tanah, Pak. Terus? Habis itu keluar asap di dalamnya itu. Kami nggak tahu ya, jadi gemeter itu saya langsung keluar. Iya. Pas itu neng lu di tengah atau di depan duduknya? Di depan. Kursi yang ketiga. Iya. Gitu. Bangkai bus yang hangus segera dievakuasi, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Nuryanto, pemilik kos sekaligus pelaku yang memakan daging kucing, ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terancam hukuman 2 tahun penjara. Ini Pak, kucing saya, Pak. Emang enak Bapak makan kucing, Pak? Iya. Dan sekarang mau enak apa enggak, orang tua itu garam sudah enggak boleh. Setelah diamankan pihak Polrestabes Semarang, Nuryanto, bapak pemilik kos pemakan daging kucing akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Nuryanto mengonsumsi daging kucing usai divonis mengidap penyakit diabetes. Selain kucing liar, Nuryanto juga mengonsumsi kucing peliharaan milik tetangga. Pelaku mengaku kadar gulanya stabil usai makan daging kucing. Setidaknya sejak 3 tahun terakhir, Nuryanto sudah membunuh 10 ekor kucing dan mengkonsumsi dagingnya. Aku umur 54. Sekitar 10 tahun yang lalu. Itu apa-apa? Yang jelas kalorinya rendah gitu, jadi kalau dicek gula darahnya itu tetap rendah. Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, celurit, palu, piring, dan magic jar, serta potongan tulang kucing. Untuk penerapan pasal, kita menggunakan pasal 91B ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dan atau pasal 302 KUHP, di mana ancaman hukumannya 2 tahun. Ini Pak, kucing saya, Pak. Emang enak Bapak makan kucing, Pak? Iya. Dan sekarang mau enak apa enggak, orang tua itu garam sudah enggak boleh. Sebelumnya Nuryanto 63 tahun viral usai digerebek anak kosnya saat mengonsumsi daging kucing liar.
Dalam video berdurasi 2 menit 11 detik tersebut, pelaku pemilik kos terekam sedang makan nasi putih dengan lauk daging kucing yang telah dibakar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 2 warga negara Indonesia yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyelundupan manusia. Sebanyak 28 warga negara asing diselundupkan secara sengaja dan terorganisir ke Australia oleh tersangka tanpa melalui visa dan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap dan menahan 2 orang WNI berinisial DH dan MA tersangka kasus penyelundupan orang ke Australia. Keduanya menyelundupkan 23 warga negara Bangladesh, 4 warga negara RRT, dan 1 warga negara India yang merupakan imigran ilegal menuju Australia pada 7 Agustus 2024. Pada 18 Juni 2024, mereka terdeteksi dan sempat diamankan Australian Border Force sampai akhirnya diminta kembali ke wilayah Indonesia. Mereka kemudian ditemukan terdampar di pantai Muara Cikaso, Sukabumi, 29 Juni 2024 oleh warga setempat dan diduga melanggar aturan keimigrasian. Pemirsa, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali pada pekan depan ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. 2 saksi pamungkas dipersiapkan sebagai bukti baru di peninjauan kembali. Enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman. Melalui kuasa hukum mereka akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pekan depan. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mendaftar ke pengadilan. Bahkan 2 saksi, yakni Ismail dan Adi, sudah disiapkan lantaran mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam terjadi suatu kecelakaan tunggal di flyover Talun. Nah, ini yang sedang kita periksa siapa itu korbannya, ya, karena saksi ini sudah menguraikan korbannya, ciri-cirinya yang ditemui pada saat itu siapa, suatu temuan atau suatu keterangan yang sangat baru dan sepertinya ya fakta ini itu bisa dapat membalikkan 180 derajat nasib para terpidana saat ini. Sebelumnya terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Kini giliran 6 terpidana lain mencari keadilan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Barreskrim Polri memeriksa tim kuasa hukum dari 7 terpidana kasus Vina atas pelaporan kesaksian palsu Rudiana. Menurut Jutek Bongso, ini merupakan pemeriksaan kedua. Tim kuasa hukum terpidana kasus Vina memenuhi panggilan dari Barreskrim untuk diperiksa sebagai pelapor berkaitan dengan laporan keterangan palsu dari Ibtu Rudiana. Jutek Bongso selaku salah satu dari tim kuasa hukum yang hadir di Barreskrim menyatakan pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan kedua dan sudah masuk materi penyidikan. Hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Hari ini kami di Barreskrim bersama dengan tim dalam rangka memenuhi undangan dari penyidik Barreskrim terkait laporan kami LP terhadap Bapak Rudiana. Kami para penasihat hukum, advokat dari penasihat hukum dari siapa namanya? Hadi Saputra dipanggil diperiksa sebagai pelapor. Ya, sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana, ya kan? Ini masih berlangsung pemeriksaan
di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Ya, tahap penyelidikan oleh Mabes Polri yang seperti laporan kami terhadap Aib dan Dede itu para terpidana kemarin sudah juga dilakukan pemeriksaan di lapas. Terhadap laporan ini juga saya pikir ya kami kira juga pasti akan segera dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Pemirsa, ekstraksi data percakapan di HP Vina kepada saksi Mega Widi menjadi bukti baru dalam mengungkap kasus tewasnya Vina dan Eki. Namun kuasa hukum saksi Suroto, Razman Arif Nasution, mempertanyakan keberadaan Mega dan Widi yang baru muncul setelah sekian lama kasus ini bergulir. Kuasa hukum Saka Tatal Edwin Partogi Pasaribu menyatakan percakapan di HP almarhumah Vina dengan Widi menunjukkan keterangan waktu saat Vina masih hidup. Ternyata berbeda dengan putusan tahun 2016. Saya berkesimpulan keterangan Widi dan Mega itu tidak berdiri sendiri, ya, didukung oleh keterangan fakta adanya bukti percakapan itu. Dan yang paling mengesankan dari bukti percakapan ini, sebagaimana juga keterangan Mega dan Widi, adalah percakapan antara Vina kepada Widi, ya, kita bisa rujuk di angka 55. Di situ kita bisa lihat bersama, itu kalau di Indonesia kan karena waktunya kan UTC ya, UTC waktu dunia, kalau dikonversi ke WIB itu 7 jam. Jadi itu kalau konversi WIB jadi 7 jam, itu pukulnya adalah 22, jam 22, di menit ke-14, di detik ke-10. Gitu loh. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar, untuk jalan-jalan. Saya mau dijemput kalau mau. Gitu loh. Ya, jadi itu menjelaskan dengan terang bahwa di jam tersebut 22.14.10 detik, ya, Vina masih hidup. Ya. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan putusan di 3 berkas perkara ini. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum saksi Suroto Razman Arif Nasution justru merasa heran dengan kesaksian ini. Mengapa Mega baru sekarang menyampaikannya? Saksi Suroto pun tetap tegas ia yang pertama kali menemukan jenazah Vina dan Eki. Yang menganehkan juga bagi saya, kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara. Padahal mereka tidak pernah diperiksa, mereka tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya. Misalnya di polisi dan di pengadilan. Sebelumnya muncul 2 kemungkinan penyebab kematian Vina dan Eki, murni kecelakaan ataukah pembunuhan. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, iNews secara eksklusif mendapatkan data percakapan dan juga pesan singkat di HP Vina. Hasil ekstraksi data pada HP Vina menunjukkan masih ada percakapan dengan Mega pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan keterangan Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepompongan mengatakan melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, dari data SMS di ponsel Vina ditemukan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan teman dekatnya Mega pada pukul 15.14 UTC atau pukul 22.14 jika dikonversikan ke waktu Indonesia Barat. Dalam pesan yang dikirimkan oleh Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih dalam kondisi hidup dan sehat. Sementara itu, pemirsa, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di HP milik Vina, ini menunjukkan bahwa Vina, Mega dan Widi berteman dekat.
Pemirsa, kuasa hukum keluarga almarhumah Dini Sera memenuhi panggilan Komisi Yudisial. Pemanggilan tersebut terkait aduan dugaan kejanggalan dalam putusan hakim yang membebaskan Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dini Sera. Kuasa hukum almarhumah Dini Sera melakukan pemeriksaan di Komisi Yudisial sebagai pelapor. Pemeriksaan berkaitan dengan putusan bebas Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tanur, di mana sebelumnya Ronald Tanur didakwa melakukan penganiayaan dan menyebabkan Dini Sera meninggal dunia. Putusan bebas ini membuat kuasa hukum Dini Sera melaporkan ketiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas kejanggalan dalam putusan tersebut. Hari ini kami datang ke Komisi Yudisial menindaklanjuti panggilan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan dari kami terhadap 3 majelis hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Bapak Erintua Damanik, Bapak Heru Anindyo, dan Bapak Mangapoi. Proses penanganan kasus ini menurut kami itu tidak fair. Artinya hakim itu tidak objektif dan berpihak kepada, menurut kami tidak berpihak kepada korban itu. Kemudian kami juga ingin menunjukkan bahwasannya apa yang diambil oleh hakim di dalam pertimbangannya itu bertentangan dengan fakta hukum ya. Artinya di sini kami tidak dalam rangka untuk mengintervensi putusan ya, tapi bagaimana hakim itu tidak memiliki objektivitas di dalam proses mengambil pertimbangan hukum, karena itu bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Sebelumnya Ronald Tanur terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti divonis bebas oleh Hakim PN Surabaya. Hal ini menyita perhatian publik hingga akhirnya keluarga korban dan pengacara korban melaporkan ke 3 majelis hakim, yakni Erintua Damanik, Heru Anindyo, dan Mangapul ke Komisi Yudisial. Dari Jakarta, Naura Syafiqah dan Di Bernadi iNews melaporkan. Pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 Denpasar, Bali akhirnya mendeportasi seorang anak warga Ukraina bersama ibunya. Keduanya dideportasi karena izin tinggal telah kadaluarsa. Aka, bocah berusia 7 tahun warga negara Ukraina bersama ibunya akhirnya dideportasi oleh kantor imigrasi kelas 1 Denpasar, Bali pada Kamis pagi. Keduanya dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Aka bersama ibunya datang ke Indonesia pada 21 Desember tahun lalu dengan izin tinggal berlaku hingga 21 Januari 2024. Karena telah melebihi batas waktu izin tinggal sehingga keduanya harus menjalani sanksi deportasi. Anak dan ibunya saat ini baik-baik saja, tidak ada masalah baik secara mental maupun secara fisik. Tujuannya hanya liburan ke Bali, tapi yang bersangkutan tidak ada itikat baik untuk memperpanjang visa, sehingga visa tersebut sudah habis masa berlakunya dan overstay. Saat dibawa petugas menuju kendaraan, bocah Aka atau biasa disebut si Kocong menangis kencang. Sebelumnya marak beredar di media sosial rekaman video si Kocong yang berkeliaran di kawasan wisata Ubud. Bahkan dalam beberapa video terlihat bocah tersebut membawa senjata tajam. Beredarnya video tersebut membuat petugas kemudian melakukan penelusuran dan mengamankan Aka bersama ibunya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi pemeran video asusila yang diduga mirip anak musisi berinisial AD. Saat ini polisi telah menangkap 2 orang yang disebut sebagai penyebar video tersebut. Polisi terus menyelidiki kasus video asusila mirip AD yang merupakan anak musisi. Polda Metro Jaya mengaku telah mengantongi identitas pemeran pria dalam video tersebut. Polisi telah memeriksa Ade. Penyidik mengajukan 6 pertanyaan kepada Ade yang saat ini berstatus sebagai saksi. Tadi hasil pemeriksaannya seperti apa, Pak? Apakah saksi ini adalah orang yang ada di video tersebut? Kemudian jika benar, maka dibuatnya kapan, prosesnya bagaimana, kemudian bagaimana video ini bisa tersebar dan lain sebagainya. Objek perkaranya adalah penyebaran konten elektronik video bermuatan pornografi. Nah, kemudian video yang diduga bermuatan pornografi itu tentunya ada pemerannya. Ini yang didalami.
Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menangkap 2 orang yang menyebarkan video surut tersebut hingga viral di media sosial. Keduanya kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang bocah di Pekanbaru Riau mendapat tindakan kekerasan di tempat penitipan anak atau daycare. Polisi menetapkan pemilik daycare sebagai tersangka. Inilah video penyiksaan anak yang dilakukan pengasuh daycare di sebuah ruko di Jalan Pendawa 5, Pekanbaru Riau. Dalam video terlihat pengasuh anak mengikat kaki anak perempuan dengan lakban. Pelaku juga melakban mulut sang anak. Sebelumnya korban juga tidak diberi makan dengan alasan agar tidak buang air kecil dan buang air besar. Orang tua korban pun melaporkan kasus penganiayaan anak ini ke Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) pada 31 Mei 2024 lalu. Ketua LPAI Seto Mulyadi menjelaskan bahwa korban yang berusia 4 tahun tersebut masih trauma dan tidak mau ke sekolah. LPAI juga mendesak polisi untuk segera menindak pelaku sekaligus memproses hukum pemilik daycare. Kami juga menyimpulkan bahwa ini adalah fenomena gunung es yang banyak terjadi di berbagai tempat, yaitu kekerasan terhadap anak yang kadang-kadang tidak terdeteksi oleh lingkungan. Laporan ini berawal dari tanggal 31 Mei 2024 di suatu tempat penitipan anak yang tempat D. Polisi telah menetapkan pemilik tempat penitipan anak Early Steps Daycare sebagai tersangka. Saat ini, tempat penitipan anak Early Step Daycare yang diduga tidak memiliki izin sudah tutup sejak beberapa bulan lalu. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Sementara di Jember, Jawa Timur, pemirsa, diduga konsumsi minuman dengan pemanis buatan dalam jangka waktu lama. 2 anak di Jember alami gagal ginjal kronis dan juga harus lakukan cuci darah. Tingginya angka penderita gagal ginjal pada anak-anak di Indonesia memantik seluruh masyarakat termasuk orang tua dan guru agar ikut memperhatikan konsumsi makanan dan minuman pada anak-anaknya. Di Jember, Jawa Timur, seorang remaja dan anak-anak harus cuci darah secara rutin di RSD Subandi, Jember, lantaran mengalami gagal ginjal kronis atau stadium terminal. Pengobatan gagal ginjal pada anak tergantung seberapa parah kondisi ginjal. Cuci darah merupakan cara terakhir agar fungsi ginjal dapat terkontrol. Minuman yang mengandung pemanis atau mengandung zat pewarna sintetis atau mengandung bahan-bahan kimia tertentu dalam jangka waktu yang lama itu juga akan membebani ginjal. Gagal ginjalnya kronis atau stadiumnya sudah stadium akhir atau stadium terminal, maka cuci darah itu merupakan solusi akhir ya, karena fungsi ginjalnya sudah Pentingnya mengatur pola makan dan minum dengan gizi seimbang, tidak jajan sembarangan, dan mendapat imunisasi rutin serta lengkap penting untuk antisipasi dini gagal ginjal. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Puluhan orang keracunan usai menyantap makanan ketan koro di Lumajang, Jawa Timur. Saat ini sampel makanan sedang diuji di laboratorium untuk mengetahui penyebab keracunan. Total ada 31 warga yang harus dilarikan ke puskesmas karena mengalami keracunan makanan di Dusun Plimbang, Desa Tempur Sari, Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Seluruh pasien mengalami gejala muntah-muntah dan sakit kepala. Dari seluruh korban, 18 diantaranya harus dirawat intensif karena mengalami dehidrasi. Peristiwa keracunan ini bermula saat warga mengikuti acara pengajian dan memakan ketan yang disajikan tuan rumah. Namun keesokan harinya puluhan warga mengeluhkan sakit kepala hingga muntah dan harus dibawa ke puskesmas. Ini kan yang korbannya bukan hanya yang makan di tempat, tapi juga tetangga-tetangga yang kebetulan diantar gitu loh. Jadi yang untuk yang anggota yasinan juga ada, kemudian tetangga yang lebih banyak, ibu-ibu yang lebih banyak rupanya ini. Anak-anak ada tiga anak-anak.
Belum diketahui penyebab pasti keracunan ini, namun petugas sudah mengirim sampel makanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk diuji coba laboratorium. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan menyerbu pelayanan pengobatan gratis dan sunatan massal di Pandeglang, Banten. Pemirsa, tim dokter umum dan spesialis dari RSUP Dr. Sita Nala tanpa lelah memberikan pengobatan gratis bagi lansia dan juga masyarakat kurang mampu. Layanan yang digelar di Pendopo Bupati meliputi berbagai pemeriksaan mulai dari penyakit umum, THT, paru-paru, saraf, neurologi hingga sunatan massal. Kegiatan bakti sosial ini sangat membantu warga yang tidak memiliki akses mudah ke layanan kesehatan. Warga berharap pengobatan gratis serupa bisa kembali diadakan di masa depan karena tingginya biaya pengobatan saat ini. Per jam 10 pagi tadi sudah mendatar sekitar 420 orang. Itu terbagi dari beberapa pelayanan kita dokter spesialis dan yang untuk sunat baru 15 orang. Mudah-mudahan ya kita membuka ini sampai jam 4 sore nanti dan antusias masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan-layanan. Pemirsa, iNews Media Group menggelar ajang bergengsi Pemimpin Daerah Awards 2024 di Jakarta. Dalam acara tersebut, pemerintah Kota Bandar Lampung meraih penghargaan dalam kategori peningkatan ekonomi daerah. Ajang bergengsi Pemimpin Daerah Awards 2024 kembali digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis malam. Acara yang digelar iNews Media Group ini memberikan apresiasi kepada pemimpin daerah yang telah berkontribusi besar kepada wilayahnya. Sebanyak 22 instansi pemerintah daerah meraih penghargaan dalam 7 kategori. Salah satunya kategori peningkatan ekonomi daerah yang diraih oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan UMKM. Meningkatkan dan mendukung kegiatan UMKM adalah salah satu strategi sukses untuk meningkatkan ekonomi daerah di Bandar Lampung. Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Hajah Eva Duyana. Alhamdulillah kami Bandar Lampung mendapatkan award ya masalah UMKM dan dilihat dari prestasi dari pemerintah di mana pemerintah pendampingan kepada UMKM yang ada di Bandar Lampung dari awal, apalagi masa pandemi kemarin kita UMKM yang ada di Bandar Lampung tidak bisa bergerak, tapi dengan adanya pemerintah memberikan bantuan juga masukan, saran, dan juga pinjaman tanpa bunga untuk warga masyarakat Kota Bandar Lampung penggiat usaha. Insya Allah semua penggiat usaha bisa maju ke depan untuk Kota Bandar Lampung yang kita cintai ini. Penghargaan ini dapat memotivasi para kepala daerah untuk memberikan dampak bagi masyarakat. Diharapkan juga kepala daerah bisa memangkas proses bisnis layanan untuk memudahkan masyarakat. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Nadifa Adine, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemimpin Daerah Awards 2024 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group memberikan apresiasi kepada pemimpin daerah yang memberikan kontribusi besar di wilayahnya. Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Timur, pemirsa, yang mendapatkan penghargaan dalam kategori pengembangan pariwisata. Udah asik joget semua malam hari ini ya. Pemimpin Daerah Awards 2024 diselenggarakan oleh iNews Media Group untuk memberikan apresiasi kepada pemimpin daerah yang memberikan kontribusi besar di wilayahnya, yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat. Salah satu wilayah yang mendapatkan penghargaan yakni Provinsi Kalimantan Timur dengan meraih kategori pengembangan pariwisata bertemakan ekowisata dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan terus mengembangkan pariwisata secara optimal. Apalagi Ibu Kota Negara IKN Nusantara tengah dalam proses pembangunan. PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengungkapkan pihaknya juga akan membangun wisata lahan bekas tambang di Kalimantan Timur guna memberikan nuansa berbeda dari pariwisata di wilayah lainnya.
pertama terima kasih kepada MNC Group atas reward ya kepada Provinsi Kalimantan Timur yang sudah diberikan penghargaan di dunia pengembangan pariwisata ya. Semoga penghargaan ini akan melecut ya seluruh jajaran di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk kembali mengembangkan pariwisata secara optimal. Apalagi sebentar lagi IKN akan beroperasi secara penuh. Masyarakat IKN membutuhkan pariwisata. Ini juga potensi pariwisata eks tambang yang akan kita kembangkan ke depan. Kita ingin menyelamatkan alam dengan terus mengembangkan potensi-potensi yang ada. Jadi sekali lagi pariwisata bisa men-trigger pengembangan pembangunan daerah. Dengan terciptanya wisata di Kalimantan Timur dapat menambah wisatawan khususnya di IKN untuk memberikan pendapatan daerah yang lebih tinggi sehingga memajukan wilayah tersebut. Dari Jakarta, Rian Rahman, Aulia Ramadan, iNews melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio membuka secara resmi Nusantara Food and Hotel Expo NFH 2024 di AIS BSD Kabupaten Tangerang, Banten. Ajang tersebut menjadi wadah bagi para stakeholders untuk mengembangkan peluang bisnis, khususnya di industri kuliner. Nusantara Food and Hotel 2024 menjadi pameran besar pertama yang menampilkan beragam masakan Indonesia terbaik dan tren terkini dalam industri perhotelan. Ajang ini dibuka langsung Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio di AIS BSD Tangerang. Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo optimis kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi para pelaku usaha kuliner untuk saling terkoneksi dan menciptakan peluang bisnis di industri kuliner dan hospitality. Saya lihat di sini juga ada kompetisi yang diadakan, tadi ada kompetisi pastry, kompetisi juga barista. Nah, ke depannya kita bisa terus berkolaborasi. Ini kan meningkatkan artinya SDM kita juga ya, SDM culinary Indonesia. Dan di sini saya lihat juga banyak stakeholders pariwisata. Tentunya kita bisa berkolaborasi dengan Kemenparekraf ya. Kita ingin memajukan industri di Indonesia, khususnya Horeca, dan mungkin target kami ke depannya, nama event kami Nusantara Food and Hotel. Semoga kita bisa adakan ini di Nusantara alias di Indonesia semuanya nanti, tentunya dengan dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nusantara Food and Hotel ini digelar dari tanggal 7 hingga 11 Agustus 2024 mendatang yang terbuka untuk umum dan dibuka secara gratis. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Esra Ambarita Pakisatrio iNews melaporkan. Pemirsa, Bintang Timur Surabaya BTS FC keluar sebagai juara Liga Futsal Profesional 2023-2024. Ya pemirsa, raihan juara ini merupakan ketiga kali beruntun setelah BTS FC mampu juara di musim 2021 hingga 2022 dan musim 2022 hingga 2023. Bintang Timur Surabaya BTS FC sukses merengkuh gelar juara Liga Futsal Profesional ketiganya secara beruntun. Selebrasi juara dilakukan di Gor Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur. Liga Futsal Profesional tahun 2024 menyuguhkan kompetisi kasta tertinggi Indonesia dengan berbagai pertandingan seru dan menarik. Seluruh klub bersaing ketat untuk memperebutkan gelar juara. Banyak hal positif yang terjadi di tahun ini. Kita melihat bahwa Liga Pro tahun ini sangat kompetitif, bahkan juara liganya baru ketawanya di akhir, masih terus berkejaran gitu. Hingga pekan terakhir Liga Futsal Profesional masih menyajikan pertandingan seru. Meski sudah memastikan diri sebagai juara, BTS FC tetap tampil sangar dengan melibas habis lawannya Kinantan FC dengan skor telak 0-5. Di laga kedua, giliran Black Steel FC melumat lawannya Pendekar United dengan skor 6-1. Dengan hasil ini, Black Steel FC harus puas keluar sebagai runner-up di papan klasemen. Pada laga ketiga, Cosmo JNE juga tampil apik setelah mampu mengalahkan lawannya Halus FC dengan skor 5-1. Sementara itu, hujan gol terjadi di laga keempat antara Sadakata FC melawan Unggul FC. Pertandingan sengit ini menghasilkan 9 gol dengan kemenangan Unggul FC 4-5. Di laga penutup, Kancil WHW masih terlalu lincah bagi Giga FC. Dengan kemenangan 6-2, Kancil WHW harus puas menempati posisi ketiga di tangga klasemen. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat. Api dengan cepat membakar 3 rumah yang berdekatan. Kobaran api dengan cepat membakar 3 rumah di Jalan Parit nomor 2, Gang Flamboyan, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat pada Kamis siang. Puluhan petugas pemadam yang tiba di lokasi kejadian langsung berjibaku bersama warga memadamkan api agar tidak menyambar ke bangunan lainnya. Api diketahui muncul dari salah satu rumah. Ramainya warga menyulitkan gerak petugas memadamkan api. Pemirsa, akibat kebakaran pemilik rumah tak kuasa menahan tangis lantaran rumahnya habis terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik lantaran 2 minggu lalu sempat mengganti instalasi listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun dari 3 bangunan yang terbakar, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, sebuah rumah yang menjadi tempat penyimpanan dan juga pengoplosan gas rusak parah diduga akibat ledakan gas di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Iya, kejadian itu melukai 2 orang dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebuah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan dan pengoplosan gas LPG hancur akibat ledakan gas di perumahan Cilengsi, Grand Harmoni, Desa Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari dalam rumah, petugas mendapati ratusan tabung gas bersubsidi dan tabung non-subsidi. Selain itu ada juga alat suntik dan pipa besi yang biasa digunakan untuk melakukan pengoplosan. Petugas segera memasang garis polisi untuk dilakukan sterilisasi lokasi kejadian. Dugaan sementara ledakan dipicu adanya aktivitas pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi di dalam rumah. Korban mengalami luka bakar ya, kayak semburan kena gas gitu melepuh, karena dia aktivitas yang kita ketahui, dia pemain musik, dia entertain ya, orang entertain, orang musik, jadi kita tidak tahu dia aktivitas dia seperti ini. Kuatnya ledakan juga membuat 2 orang mengalami luka bakar, diantaranya pemilik rumah dan seorang karyawan yang sudah dievakuasi ke rumah sakit. Warga juga mengaku tidak ada yang mengetahui rumah ini dijadikan tempat penyimpanan gas. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 21 warga di Cililitan, Jakarta Timur yang terisolir setelah satu-satunya akses jalan di tembok pemilik lahan akhirnya dimediasi. Tembok yang menutup akses rumah warga di Cililitan, Jakarta Timur akhirnya dibongkar meski masih sebagian. Tembok yang menutup akses menuju rumah warga di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur dibongkar setengah oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU Kelurahan Cililitan Kamis pagi. Tembok tersebut semula berdiri di atas tanah ahli waris Muhammad Sidik, tetangga dari warga bernama Puji. Dengan dibongkarnya setengah tembok, akses jalan menuju rumah Puji kini kembali terbuka dan bisa dilalui orang. Meski sepeda motor belum bisa lewat karena lebar jalan hanya sekitar setengah meter. Karena masih disusun, masih diketik nih kesepakatannya, ya nggak bisa gerusak-gerusuk gitulah. Namanya juga biar agak dingin juga, namanya sudah saling bermaafan. Kita juga selaku RW juga alhamdulillah bisa berdamai lagi, jalan sudah dibuka, ini sudah kita bersyukur. Kedepannya ya tinggal menunggu kesepakatan. Ya harapannya kita semua bertetangga damai, tentram gitu loh. Seperti di Pancasila itu kan kita kita sebagai manusia Pancasila ini. Dalam perkara ini sekitar 21 warga termasuk lansia dan anak sekolah turut terdampak tembok penghalang setinggi 2 meter tersebut. Ahli waris yang menutup akses jalan bakal membongkar seluruh tembok setelah surat kesepakatan dan perjanjian selesai dibuat. Salah satunya menghilangkan kebisingan yang sebelumnya mengganggu Sidik. Dari Jakarta, Sahreza Zanski, Sutrisno, iNews melaporkan.
Pemirsa, Panitia Seleksi atau Pansel calon pimpinan dan juga Dewan Pengawas KPK mengumumkan 40 nama calon pimpinan KPK dan 40 calon Dewan Pengawas KPK setelah lolos tes tertulis. Total 80 peserta yang dinyatakan lulus tertulis ini selanjutnya akan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu profile assessment. Pagi, Pak. Panitia Seleksi atau Pansel calon pimpinan KPK atau Capim KPK mengumumkan total keseluruhan 80 orang lulus tes tertulis untuk seleksi calon pimpinan Capim dan calon Dewas Pengawas Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. 40 dari 230 peserta seleksi Capim KPK dan 40 dari 142 calon dewas yang lolos seleksi ini mengikuti tes tertulis pekan lalu dan daftar namanya akan diumumkan melalui website Kementerian Sekretariat Negara. Ketua Pansel KPK Yusuf Ate mengatakan peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya berupa penilaian profil pada 28 dan 29 Agustus 2024. Pak, lihat Pak, itunya Pak, kertasnya Pak. Pak, lihat Pak, kasih lihat Pak. Pemirsa, kita kembali ke informasi dalam negeri. Jelang puncak peringatan HUT ke-79 RI, gladi resik kirap bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi digelar di Monumen Nasional Monas, Jakarta pada Kamis pagi. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini, pemirsa. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di iNews.id. Akhir kata saya Yasmin Natania. Dan saya Cika Mutaza undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Gladi pelaksanaan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi digelar di Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Gladi dimulai dari pintu Monas Utara di Jalan Medan Merdeka Barat. Iring-iringan kirap lalu berjalan dari Jalan Medan Merdeka Barat menuju kawasan Patung Kuda Silang Monas. Di titik ini, marching band berpisah dari iring-iringan mobil yang membawa bendera dan teks proklamasi. Mobil yang diisi oleh paskibraka membawa bendera dan teks proklamasi, lalu bergerak menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, melalui Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Gatot Subroto. Nantinya kirap bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi akan digelar pada Sabtu 10 Agustus 2024 dari Monumen Nasional Jakarta menuju Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dari Jakarta, Camar Haenda, Ari Setiawan, iNews melaporkan.